Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Zalfa Baida dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada di video kali ini, aku ingin sedikit menjelaskan hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan dari nonton film Sang Pencerah. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, di sini aku hanya akan menjelaskan mengenai hikmah apa saja yang bisa kita ambil di menit 24 hingga 30 saja. Nah, yang pertama di sini yang aku temukan itu ada di menit 24. Nah, adegan ini memperlihatkan Kiai Haji Ahmad Dahlan memainkan biola untuk menjelaskan mengenai agama. Beliau mengatakan bahwa jika agama dipelajari dan dipahami dengan baik, hidup akan terasa tenang dan damai. Saat muridnya memainkan biola secara asal, beliau juga menjelaskan bahwa agama juga seperti itu. Jika tidak dipelajari dengan benar, hasilnya tidak akan baik. Selain itu, apabila seseorang tidak mempelajari agama dengan benar dan mendalam, hal tersebut justru dapat menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar. Selain itu, kesalahan dalam memahami ajaran agama juga bisa membuat seseorang menjadi bahan perbincangan, bahkan tertawaan masyarakat. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari adegan tersebut yaitu pentingnya belajar agama dengan benar. Dari adegan tersebut kita bisa melihat bahwa belajar agama tidak bisa setengah-setengah. Jika pemahaman kita kurang tepat, hal itu dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari agama dengan sungguh-sungguh agar tidak salah dalam menjalankannya. Nah, selanjutnya aku temukan juga itu pada di menit 25. Di sini ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan hendak melaksanakan sholat. Nah, beliau mencoba memastikan arah kiblat dengan menggunakan kompas. Setelah diperiksa, ternyata arah kiblat yang selama ini digunakan di masjid itu tidak tepat. Kemudian beliau membuka peta untuk menentukan arah kiblat yang sebenarnya menuju ke Mekah. Dari peta tersebut diketahui bahwa ternyata arah kiblat masjid justru menghadap ke arah timur laut. Nah, selain itu, pada masa tersebut juga ternyata banyak masjid yang mengarahkan kiblatnya hanya ke arah barat, bukan secara tepat ke arah Ka'bah. Nah, dari sini hikmah yang bisa kita ambil yaitu kita tidak hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat saja, tetapi kita bisa mencari kebenarannya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak langsung menerima begitu saja kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kauman pada waktu itu. Ia mencoba mengecek kembali arah kiblat menggunakan kompas dan peta. Dari sini kita bisa belajar bahwa dalam beragama juga perlu menggunakan akal dan ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar mengikuti kebiasaan-kebiasaan. Nah, selanjutnya aku temukan juga pada menit ke-28. Nah, adegan ini ketika para kiai kemudian berkumpul dan berdiskusi mengenai persoalan arah kiblat tersebut. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa kiblat tidak hanya soal arah saja, tetapi berkaitan dengan hati atau kolbu. Nah, menurut pandangan mereka, Allah adalah Tuhan yang meliputi segala arah, baik utara, selatan, timur maupun barat. Sehingga arah kiblat menuju ke arah manapun tidak salah dan sah-sah saja. Nah, hikmah yang bisa kita ambil yaitu berani untuk menyampaikan pendapat yang benar. Walaupun pendapatnya berbeda dengan para kiai pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap berani menjelaskan apa yang menurutnya benar. Sikap ini mengajarkan bahwa jika kita memiliki dasar yang jelas, kita tidak perlu takut untuk menyampaikan kebenaran. Nah, demikian yang bisa aku sampaikan mengenai hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan dari menonton film Sang Pencerah. Walaupun di sini aku hanya menjelaskan sedikit yaitu dari menit 24 hingga 30, tetapi kalian bisa menonton langsung filmnya dan semoga kalian juga mendapatkan hikmah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kalian dapatkan setelah menonton film Sang Pencerah. Demikian penjelasan singkat yang telah aku bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.